Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menuju madrasah yang bermutu yang ditugaskan oleh Dr. Haji Arman Paramansyah, MM, dengan mata kuliah Manajemen Madrasah. Di sini saya sebagai pemateri yang bernama Kevin Setiawan dan teman saya Muhammad Jaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu madrasah yang bermutu. Madrasah yang bermutu adalah madrasah yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, akan tetapi juga dalam karakter, kualitas pengajaran, serta sarana dan prasarana. Ciri-ciri madrasah bermutu: 1. Memiliki standar pendidikan yang jelas dan terukur. Yang kedua, kualitas guru dan tenaga berpendidikan yang baik. Yang ketiga, pengelolaan manajerial yang efektif dan efisien. Yang terakhir, partisipasi aktif dari masyarakat. Selanjutnya, prinsip dasar manajemen madrasah. 1. Perencanaan, yaitu merancang visi dan misi madrasah yang jelas serta strategi untuk mencapainya. Yang kedua, organisasi, menyusun struktur organisasi madrasah yang jelas dengan pembagian tugas yang sesuai. Yang ketiga, pelaksanaan implementasi kebijakan dan rencana pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat, pengawasan, yaitu monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai standar. Dan yang kelima, yaitu peningkatan berkelanjutan atau mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya, komponen manajemen madrasah. 1. Kepemimpinan. Kepemimpinan yang visioner dan inspiratif dari kepala madrasah. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. 1. Sumber daya manusia, guru, staf, dan kepala madrasah. Yang kedua, sumber daya fisik, sarpras yang mendukung kegiatan belajar. Yang ketiga, sumber daya finansial, yaitu anggaran atau dana operasional madrasah. Yang ketiga, pengelolaan kurikulum, penyesuaian kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntunan zaman, serta berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas guru, melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi tenaga pendidik. Selanjutnya, tantangan dalam mewujudkan madrasah bermutu. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ada 3. Yang pertama, sumber daya manusia, seperti jumlah guru yang tidak mencukupi atau kurang berkualitas. Yang kedua, sumber daya fisik, seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga, sumber daya finansial, yaitu anggaran yang terbatas untuk operasional dan pengembangan madrasah. Yang kedua, kualitas guru yang berbeda-beda. Kualitas guru yang berbeda-beda, tidak semua guru memiliki kompetensi yang merata, baik dari segi keahlian mengajar maupun pemahaman materi. Dan ada guru yang belum mendapatkan pelatihan atau pengembangan profesional yang memadai. Yang ketiga, kurangnya dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program madrasah masih rendah. Dan kurangnya sinergi antara madrasah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, penerapan kurikulum yang tepat. Tantangan dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman. Dan kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kurikulum modern secara seimbang. Setiap tantangan ini memerlukan solusi yang terarah untuk memastikan madrasah dapat mencapai kualitas yang diinginkan. Selanjutnya, strategi mewujudkan madrasah bermutu. Yang pertama, pengembangan kepemimpinan yang efektif. Kepala madrasah harus memiliki visi yang jelas, mampu menginspirasi dan memotivasi guru serta siswa. Melibatkan kepemimpinan partisipatif dengan mendorong guru dan staf untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, peningkatan kualitas guru.
mengadakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru, dan memberikan penghargaan atau insentif kepada guru yang berprestasi. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur, membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas IT, dan mengupayakan anggaran tambahan melalui kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, atau pihak swasta. Yang keempat, penguatan kurikulum yang integratif, menyusun kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, dan mengintegrasikan pendidikan karakter dan keterampilan abad ke-21 dalam kurikulum. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala, melakukan penilaian rutin terhadap pelaksanaan program madrasah termasuk kinerja guru, siswa, dan pencapaian kurikulum, dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan mengambil langkah koreksi secara cepat dan tepat. Selanjutnya, peran stakeholder dalam mewujudkan madrasah bermutu. Yang pertama, kepala madrasah. Kepala madrasah berperan sebagai pemimpin yang visioner, memberikan arah dan motivasi kepada guru, staf, dan siswa. Menyusun perencanaan strategis untuk meningkatkan mutu madrasah baik dari segi akademik maupun non-akademik, dan mengelola sumber daya madrasah secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua, guru dan staf. Guru bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Berperan sebagai pembimbing yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga karakter siswa. Staf mendukung operasional madrasah dengan menjalankan tugas administrasi dan teknis dengan baik. Yang ketiga, orang tua. Orang tua mendukung proses pendidikan anak dengan memberikan perhatian dan motivasi di rumah. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan madrasah seperti rapat wali murid, kegiatan sosial, dan penggalangan dana. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan seperti menjaga keamanan di sekitar madrasah. Mendukung kegiatan madrasah melalui kolaborasi dalam program-program sosial atau keagamaan. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah memberikan kebijakan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan madrasah, menyediakan anggaran yang cukup untuk operasional dan pengembangan madrasah. Nah, melakukan supervisi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan pendidikan sesuai standar nasional. Sinergi antara semua stakeholder ini sangat penting untuk mencapai visi madrasah bermutu yang unggul dalam prestasi akademik dan karakter. Yang terakhir, kesimpulan. Yang ke-1, mewujudkan madrasah bermutu memerlukan manajemen yang baik di setiap aspeknya, termasuk kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, dan penguatan kurikulum. Yang kedua, peran aktif semua stakeholder sangat penting untuk mencapai tujuan madrasah bermutu. Dan yang ketiga, dengan upaya bersama, madrasah dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlak mulia. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.